Melihat perbandingan statistik Timnas Indonesia dan Korea Selatan jelang pertemuan kedua tim di babak perempat final Piala Asia U23 tahun 2024, Jumat 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, skuad Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di Piala Asia U23 dengan hadapi sang juara edisi 2020, Korea Selatan. Secara pengalaman, jelas Korea Selatan yang sudah 5 kali tampil di ajang ini bakal lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Apalagi sepanjang babak penyisihan grup, Korea Selatan jadi tim yang belum pernah kalah dan menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Termasuk kemenangan di laga terakhir kontra Jepang yang membuat mereka lolos perempat final dengan status juara grup B. Sementara itu, Timnas Indonesia yang baru jalani debut di Piala Asia U23 berhasil cetak rekor dengan lolos ke 8 besar usai jadi runner-up grup A. Meski sempat kalah di pertandingan pembuka kontra tuan rumah Qatar, namun Timnas Indonesia mampu bangkit dan raih kemenangan beruntun di 2 laga terakhir. Walau kalah pengalaman dan materi pemain, namun secara statistik sepanjang Piala Asia U23 tahun 2024 ini, ternyata Timnas Indonesia punya sedikit keunggulan ketimbang Korea Selatan. Melansir dari laman resmi AFC disebutkan bahwa merupakan salah satu tim dengan produktivitas gol paling banyak, tercatat Garuda Muda mampu mengoleksi 5 gol dari 3 pertandingan. Sedangkan Korea Selatan hanya cetak 4 gol di babak penyisihan grup. Selain itu, Timnas Indonesia juga mampu ciptakan jumlah tembakan yang lebih baik ketimbang Korea Selatan. Total dari 3 pertandingan penyisihan grup, Timnas Indonesia lepaskan 38 tembakan, sedangkan Korea Selatan cuma 36 tendangan. Dari statistik di atas bisa disimpulkan bahwa Timnas Indonesia punya kemampuan menekan yang lumayan baik dan bisa jadi ancaman buat pertahanan Korea Selatan. Tak cuma menyerang, sisi pertahanan skuad Garuda Muda juga terbilang cukup kokoh meski sudah kebobolan 2 gol. Sang kapten Rizky Ridho jadi salah satu pemain dengan angka clearances terbanyak di penyisihan grup Piala Asia U23 yakni 13 kali. Catatan tersebut mengindikasikan betapa tangguhnya Rizky Ridho menghentikan serangan lawan dan bisa jadi andalan untuk membuat striker Korea Selatan frustasi. Berbekal beberapa statistik yang lebih baik tersebut, mampukah Timnas Indonesia kembali membuat kejutan saat berhadapan dengan Korea Selatan malam nanti? Menarik buat dinantikan. Kapten Timnas Korea Selatan U23 Byung Jun-soo enggan menganggap Indonesia U23 sebagai underdog. Ia menyebut Indonesia punya organisasi permainan yang rapi. Korea Selatan versus Indonesia bakal tersaji pada perempat final Piala Asia U23 tahun 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024. Korsel melenggang ke 8 besar usai berstatus sebagai juara grup B. Tagup Warriors meraih hasil sempurna di fase grup dengan raihan 9 poin dari 3 laga. Mereka juga belum kebobolan. Tim Garuda mampu ke perempat final setelah menjadi runner-up grup A. Mereka mengumpulkan 6 poin di bawah Qatar yang menjadi juara grup dengan 7 poin. Merah Putih kalah sekali dari Qatar dan kemudian meraih poin usai mengalahkan Australia dan Yordania. Korea Selatan lebih diunggulkan pada laga ini menilik dari hasil di fase grup. Mereka juga pernah juara pada edisi 2020 dalam 6 kali keikutsertaan dalam ajang ini. Sementara Indonesia baru menjalani debut di Piala Asia U23 dengan langsung mampu menembus perempat final. Kondisi ini membuat pasukan Shin Tae-yong dianggap banyak pihak sebagai underdog. Namun Kapten Korsel U23, Byung Jun-soo, tak mau menganggap Indonesia sebagai underdog. Byung menilai Indonesia tim yang kuat setelah melihat semua laganya di fase grup. Ia menyebut Indonesia adalah tim yang punya organisasi yang sangat bagus dan agresif. Saya sudah menonton 3 pertandingan Indonesia dan menurut saya mereka bukan underdog. Mereka terorganisir dengan baik, cepat, agresif, dan mendapatkan banyak momentum. Mereka adalah tim yang bagus, ujar Byung dikutip dari situs AFC. Supporter Timnas U23 Indonesia akan jadi faktor krusial buat pasukan Shin Tae-yong bisa mengatasi perlawanan Korea Selatan. Hal ini yang dikabarkan salah satu media Korea Selatan, Daum, jelang laga perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Maka Korea Selatan harus memperlakukan laga nanti malam sebagai laga tandang jika melihat antusias supporter Garuda di 3 laga fase grup.
Bahkan Daum mengibaratkan Doha menjadi mini Jakarta setiap kali timnas U23 Indonesia bertanding. Dukungan sepihak dari supporter ini yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Ketika Indonesia bertanding, ribuan supporter datang ke stadion dan memanaskan tribune dengan chants antusias, tulisnya. Doha, Qatar langsung berubah jadi mini Jakarta, tambahnya. Apalagi laga perempat final kali ini diadakan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Anak asuh Sintayong mencatatkan win rate 100% dalam 3 laga yang diadakan di Stadion Piala Dunia 2022 itu. Laga pertama terjadi pada bulan Januari 2024 ketika Indonesia senior asuhan STY mengalahkan Vietnam 1-0 berkat penalti Asnawi Mangkualam. Lalu laga kedua dan ketiga adalah saat timnas U23 Indonesia menyapu bersih 6 poin di 2 laga terakhir grup A Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia dan membantai Yordania 4-1, semuanya dilakukan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Dengan catatan mentereng dan dukungan penuh fans tak berlebihan jika menyematkan Abdullah bin Khalifa sebagai mini stadion utama Gelora Bung Karno sebagai kandang timnas Indonesia. Dukungan sepihak dari supporter ini yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. 90% populasi orang Indonesia di Qatar bekerja sebagai TKI, tulis Daum. Fans Indonesia sangat passion kepada sepak bola dan Piala Asia U23 tahun 2024 akan diperlakukan sebagai turnamen yang bergengsi juga bagi mereka. Sejumlah besar supporter datang ke stadion tiap kali mereka bermain. Bahkan di laga pembuka supporter Indonesia melebihi jumlah supporter Qatar yang berstatus tuan rumah. Di laga kontra Australia ada sekitar 2.000 supporter Indonesia, kemudian jumlah itu meningkat saat lawan Yordania menjadi 5.000 supporter, tambahnya.